Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa kembali bertemu beribadah persekutuan keluarga wilayah gabungan pada sore hari ini secara online. Dalam masa pandemi corona ini, kita sangat bersyukur kiranya Tuhan memimpin dalam acara ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai persekutuan keluarga wilayah gabungan kita pada sore hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan yang di dalam kasih dan pimpinannya telah mempersatukan kita kembali saat ini. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan dan kebersamaan kita sebagai jemaat, dan kembali melalui persekutuan keluarga wilayah gabungan sore hari ini kita dapat merasakan dan menikmati kuasa dan kehadiran Tuhan. Kita beroleh kekuatan dan penghiburan baru yang dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan mengantar kita mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan padanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumbuhan kakinya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita sambut nyanyian pujian berhimpun semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik, kami persilakan duduk kembali. Mari kita satukan doa. Bapa Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur ya Bapa atas segala berkat dan kasih dan rahmat dan kasih anugerah yang telah berikan pada kami. Di sore hari ini ya Bapa, kami akan memulai ibadah persekutuan keluarga wilayah gabungan. Lihat Bapak tuntun dan bimbing dalam ibadah sore ini. Berkati para pelayan kami Tuhan.
Semoga dalam acara ini Tuhan tuntun dan bimbing. Semoga semua berjalan dan lancar. Dan juga berdoa untuk rohaniawan Ibu Hana yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi. Kiranya acara di awal sampai akhir nanti kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua itu ya Bapa hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari dan adik-adik, kita menyanyikan pujian bersama Allah itu baik. Kita nyanyikan 2 kali dan dilanjutkan pembacaan Mazmur. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita bersama-sama membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 32. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas.
Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setianya. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita menyanyikan pujian firman kehidupan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, firman-Mu adalah kehidupan bagi kami ya Tuhan. Kami membutuhkan kebenaran firman-Mu agar jiwa kami tetap hidup. Kami membutuhkan Engkau setiap waktu ya Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan akan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keputusan-keputusan hidup kami.
Biarlah firman-Mu yang mengarahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Lembutkan hati dan pikiran kami. Kiranya firman-Mu bertahta di atas hati dan pikiran kami Tuhan. Apabila ada di antara kami yang memiliki banyak beban dan pergumulan berat, dan juga kekhawatiran beserta kegetiran dan ketakutan dalam hidup, Tuhan tolong, Kau boleh gantikan dengan kekuatan dan penghiburan yang datangnya daripada Engkau saja ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya berharap kita semua sehat-sehat dan juga selalu dapat mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun mungkin situasi tidak selalu seperti yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa waktu ini saya melayani ibadah kedukaan. Ketika saya melayani ibadah kedukaan untuk kesekian kalinya dalam hidup saya semakin hari semakin belajar bahwa waktu hidup kita di dunia ini sangat singkat, ya. Di zaman seperti sekarang ini, kira-kira berapa sih umur manusia paling panjang? Ya, kurang lebih puluhan tahun ya, Bapak Ibu Saudara. Jarang ya yang bisa ratusan tahun di zaman seperti sekarang ini. Ada sih 100 tahun lebih begitu ya, tapi sedikit sekali, tidak banyak ya. Nah, kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita baca bagian firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12 dan satu lagi dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dimulai dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Satu lagi Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Mazmur 90 ayat 12 di sini Musa mengajarkan kita untuk kita menghitung hari-hari kita sedemikian sampai kita memperoleh hati yang bijaksana. Nah, di ayat sebelumnya yaitu ayat 9 dan 10 dikatakan, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kemudian dari situ langsung dilanjutkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, jadi dari sini kita dapat melihat bahwa masa hidup manusia itu hanya sebentar. 70 tahun udah hebat banget, 70 atau 80 tahun udah panjang umur. Waktu itu tidak berasa, sepertinya berlalu begitu cepat. Mungkin kita berpikir, oh sepertinya baru kemarin berusia 17 tahun, tahu-tahu sudah 50 tahun. Ya, apalagi kalau kita reuni ya, sekarang reuni online, mungkin reuni online dengan rekan-rekan kita di SMP, SMA atau tempat kuliah. Wah, sepertinya baru kemarin ya. Tapi nggak berasa sekarang sudah 50 tahun dan sebagainya. Dari ayat ini dapat kita lihat kaitan yang erat antara waktu dan kebijaksanaan. Nah, maksudnya adalah orang yang dapat menggunakan waktunya dengan bertanggung jawab adalah orang yang bijaksana. Nah, ini bagian yang tidak mudah. Tidak mudah untuk menggunakan waktu dengan bijaksana.
Ketika kita bermain HP, kira-kira sehari berapa jam? Ketika kita main HP berjam-jam sehari, apakah buat saat teduh kita ada waktu? Atau kita, aduh nggak ada waktu nih, sibuk begitu ya? Ketika kita tidak dapat menggunakan waktu dengan baik, dengan bertanggung jawab terhadap waktu yang sudah Tuhan berikan, ya di situ kita tidak bijaksana menggunakan waktu. Ya, contoh yang lain, misalnya kita janjian sama orang, ya janjian sama orang atau sama beberapa orang, kita ngaret-ngaret. Ini juga tidak bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan. Dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, dalam ayat ini Paulus menyatakan bahwa perilaku orang Kristen itu harus berbeda dengan orang dunia pada umumnya, di mana seharusnya orang Kristen itu harusnya arif, harusnya bijaksana. Nah, dalam bahasa Yunani ini arif atau bijaksana ini menggunakan kata sophoi, ya sophoi, arif bijaksana, yaitu seperti arif bijaksana itu ibaratnya tuh kalau dalam bahasa aslinya tuh seperti anak panah yang ditancapkan tepat pada sasaran. Itu bijaksana begitu, tepat sasaran tindakannya, tepat sasaran waktu menggunakan waktu. Nah, berbeda dengan orang yang bebal. Nah, di sini dikatakan bahwa orang arif atau bijaksana tahu menggunakan waktu yang ada. Sangat berbeda dengan orang bebal. Nah, kata kerja yang dipakai Paulus di sini adalah extragorazomenoi, bahasa Yunaninya, yang artinya tebuslah atau pakailah dengan maksimal. Tebus, pakai dengan maksimal. Nah, dipakai juga di sini kata kairon, artinya waktu atau kesempatan. Nah, jadi di sini dapat diartikan kita harus memakai dengan semaksimal mungkin waktu ataupun kesempatan yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena toh bagaimanapun juga ini waktu adalah pemberian Tuhan dan kita harus pertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, waktu adalah anugerah Tuhan. Ya, kita harus tanggung jawab di hadapan Tuhan terhadap anugerah yang Tuhan berikan ini. Nah, di zaman ini dunia kita menawarkan berbagai konsep-konsep yang kelihatannya menarik terkait waktu, ya. Mungkin dianggap bijaksana oleh dunia ini, dianggap menguntungkan oleh dunia ini. Ya. Misalnya konsep yang terkenal di dunia barat yang perekonomiannya maju itu mengatakan begini. Yang pertama, mengatakan seperti ini. Waktu adalah uang. Time is money. Wah, kita udah sering dengar ya. Itu setuju nggak, Bapak Ibu Saudara? Setuju? Siapa yang setuju? Ya. Time is money. Oke. Background atau latar belakang dari konsep ini ya adalah tertanamnya jiwa materialisme di barat, di mana segala sesuatu tuh diukur dengan asas manfaat atau asas keuntungan. Ada untungnya enggak kalau saya melakukan ini, kalau saya melakukan itu? Ya kalau tidak menguntungkan ya saya tidak mau dong, begitu ya. Enggak ada duit yang ngapain, enggak untung. Pokoknya money, money, and money, begitu. Jangan buang-buang waktu, nanti nggak dapat rezeki, gitu. Buang-buang waktu sama dengan buang-buang duit. Ya kita memang nggak boleh buang-buang waktu atau buang-buang uang, ya nggak boleh. Namun konsep yang salah di sini adalah menyamakan dan mensejajarkan waktu dan uang. Nah itu salahnya di sini. Buang-buang waktu, buang-buang duit ya nggak boleh, ya. Tapi yang salah di sini adalah waktu dan uang itu disamakan. Ya. Oke. Saya mau kasih contoh begini.
Nah, ceritanya begini nih, ceritanya kita punya duit 8 triliun ceritanya. Ya kan cerita nggak apa-apa ya, punya 8 triliun ceritanya kita. Kalau punya 8 triliun mau ngapain Bapak Ibu Saudara? Kira-kira mau beli pulau kali ya. Nah, ya ini cuma berandai-andai. Nah, ceritanya kita punya duit 8 triliun. Lalu masa hidup kita di dunia ini habis begitu. Lalu kita berkata sama Tuhan, aduh Tuhan, kasih saya waktu dong, 1 jam aja nih kembali ke dunia. Ya, ada perlu nih sama anak. 1 jam aja Tuhan, saya bayar 8 triliun Tuhan. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak bisa. Kita nggak bisa beli waktu sama Tuhan. Nggak bisa. Nah, selagi kita hidup, Tuhan kasih waktu ke kita tuh gratis buat kita, gratis, nggak usah bayar. Nah, maka dari itu kita harus tanggung jawab menggunakan waktu kita di dunia ini. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan passion, talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita. Mengasihi anak, mengasihi suami, mengasihi istri, meminta maaf kepada orang-orang yang kita sakiti, atau kita juga meminta maaf pada Tuhan dalam kesalahan-kesalahan atau dosa kita, menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup kita. Jangan sampai persoalan itu dibiarkan bertumpuk-tumpuk. Lakukan yang terbaik selagi kita ada kesempatan, selagi kita ada waktu, lakukan yang terbaik. Karena suatu hari bisa saja waktu kita habis. Berikutnya ada lagi konsep tentang waktu yang cukup terkenal ya. Konsep waktu terus berputar dan berulang. Berputar-putar, berulang-ulang begitu ya. Nah, orang di timur mengenal kepercayaan ini dengan sebutan reinkarnasi, yaitu kelahiran berulang-ulang. Begitu. Dia lahir, lalu dia tumbuh jadi balita lucu, lalu dia jadi anak remaja, lalu dia jadi pemuda dewasa, lalu dia jadi orang tua, jadi kakek nenek, dia meninggal, balik lagi begitu, mutar-mutar di situ. Ya, dikenal dengan reinkarnasi. Nah, di dalam konsep reinkarnasi dikatakan begini. Jika di dunia ini kita hidup baik, nanti pas kita mati, kita akan dilahirkan kembali ke dunia ini jadi orang kaya, orang ganteng atau cantik, dan sebagainya. Pokoknya yang bagus-bagus. Nah, tapi jika kita hidup jahat di dunia ini, nanti pas kita mati, kita bisa aja dilahirkan jadi binatang begitu, atau dilahirkan jadi orang miskin dan sebagainya. Nah, firman Tuhan di sini jelas menyatakan bahwa waktu itu terus bergerak, berjalan lurus ke depan. Tidak ada pengulangan, berputar-putar di situ, tidak ada sama sekali. Oleh karena itu kita harus mempergunakan waktu ataupun kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Gunakan waktu ini dengan semaksimal mungkin. Nah, bagaimana caranya menggunakan waktu dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Simple sebetulnya. Yang pertama, kita harus belajar untuk tidak menunda-nunda apa yang harus kita kerjakan. Ya, masih ada hari besok lah, tenang aja, masih ada besok. Besoknya lagi bilang, ya masih ada hari besok lah, terus begitu, sampai nggak jadi, seperti itu. Sampai kerjaan itu menumpuk gitu ya. Kalau kerjaan kita menumpuk ya, entah itu kerjaan di kantor atau kerjaan rumah tangga, cuciannya menumpuk, waduh kita udah moodnya udah jelek ya, kalau menumpuk pekerjaan seperti itu. Atau kita berkata, aduh males pelayanan, nanti aja lah.
nantilah, nanti aja pelayanan, males, sibuk begitu, capek gitu. Sabtu Minggu kan enaknya kan rebahan begitu ya, seperti itu. Ya udah nanti deh, nanti ya, nanti kita nggak tahu tuh nanti sampai kapan, nantinya nggak pernah terlaksana begitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menceritakan kisah seorang artis terkenal ya, dengan suaranya yang merdu ya. Nah, artis terkenal ini dia itu tidak pernah terlibat dalam pelayanan, memang tidak pernah. Tapi banyak yang sudah ngajakin dia, ya kan, berhubung suaranya bagus begitu kan, diajak-ajakin untuk isi pelayanan begitu ya, pelayanan rutin di gereja begitu. Nah, tiap diajak pelayanan dia selalu bilang, nanti aja deh, sibuk, banyak kerjaan soalnya begitu. Ya pokoknya setiap diajak selalu begitu. Nah, waktu itu berlalu sepertinya cepat ya. Nggak berasa dia menjadi tua dan dia sakit di masa tua. Nah, penyakitnya ini cukup serius. Nah, ketika dia mengalami sakit keras ini, dia memohon sama Tuhan seperti ini. Oh Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku akan melayani Tuhan dengan suaraku. Itu janji dia sama Tuhan. Kira-kira apa jawaban Tuhan? Ya sayang sekali ya, waktunya sudah habis. Akhirnya dia meninggal. Jemaat yang terkasih, mari kita gunakan waktu, gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Aduh, saya tidak sempat melakukan ini, harusnya saya melakukan itu, ini, segala macam. Kita masih punya banyak waktu hari ini. Gunakan dengan sebaik mungkin. Nah, berikutnya, yang kedua dan yang terakhir, kita harus menempatkan Tuhan pada posisi utama di dalam hidup kita. Ya, tempatkanlah Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Prioritas nomor 1. Bukan nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau bahkan nomor terakhir dalam hidup kita. Ya, ketika kita memprioritaskan Tuhan, bukan berarti kita jadi, mohon maaf tanda kutip, bukan berarti kita jadi gila pelayanan, lalu kita tuh mengabaikan pekerjaan kita, mengabaikan rumah tangga kita. Bukan seperti itu ketika kita memprioritaskan Tuhan. Dalam arti begini, ketika kita bekerja ataupun ketika kita melayani keluarga kita dalam rumah tangga kita, kita harus ingat, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan semuanya itu dengan sukacita untuk Tuhan. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik-baik. Lakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, kehidupan rumah tangga, dan seluruh aspek hidup kita. Lakukan yang terbaik, jangan kita tunda-tunda ataupun kita malas-malasan, buang-buang waktu gitu, karena waktu seolah masih banyak begitu ya. Kita jangan buang-buang waktu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ingat, waktu adalah anugerah Tuhan. Waktu adalah pemberian Tuhan. Waktu dan kesempatan harus sebaik mungkin kita gunakan. Karena kita harus ingat, kita tidak bisa membeli waktu dengan uang. Tapi Tuhan kasih kita gratis, karena kita memang gak mampu membeli waktu. Tuhan kasih gratis buat kita. Gunakan dengan sebaik mungkin waktu dan kesempatan hidup ini untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini
Kami berdoa menyerahkan diri kami pribadi lepas pribadi, supaya kami diberikan hikmat bijaksana di dalam menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami apabila ada kalanya kami lalai menggunakan waktu. Ya Tuhan, biarlah waktu-waktu dalam hidup kami ini betul-betul dipakai untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu, untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, berbuat yang terbaik, berkarya yang terbaik dalam hidup kami. Sadarkan kami jika ada kalanya kami membuang-buang waktu kami dengan percuma, ya Tuhan. Ajar kami juga untuk memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa hari ini untuk Pak Diano dan keluarga yang terkena wabah COVID-19. Oh Tuhan, tolong pulihkan kembali Pak Diano beserta keluarga. Kami juga berdoa menyerahkan untuk segenap jemaat-jemaat lainnya yang juga mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tuhan juga kiranya pulihkan dan sembuhkan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dengan persoalan ekonomi. Mungkin ada yang bergumul dengan kekurangan dalam hidupnya. Tuhan tolong pelihara dan cukupkan mereka. Mungkin juga ada jemaat yang mencari pekerjaan. Tuhan, berikanlah pekerjaan yang terbaik bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini bergumul, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membuka jalan. Pada waktunya pekerjaan itu akan Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang bergumul mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberikan pasangan yang terbaik tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat yang terus-menerus bergumul untuk masa depan. Tuhan, berikan pengharapan dan kekuatan iman bahwa Tuhanlah yang memegang masa depannya. Bahwa masa depan di tangan-Mu akan indah. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk pemerintah kami di dalam menangani wabah COVID-19. Tuhan tolong kiranya vaksinasi dapat berjalan dengan lancar di seluruh Indonesia, supaya semua warga negara Indonesia dapat divaksin dan mata rantai penyebaran virus corona dapat segera diputuskan. Berkati juga untuk segenap masyarakat untuk taat terhadap prokes. Kami juga berdoa untuk pemerintah di dalam menangani masalah pemulihan ekonomi akibat wabah COVID-19 ini. Berkati ya Tuhan agar ada kebijakan-kebijakan yang terbaik sehingga perekonomian dapat pulih kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, kiranya Engkau menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kami. Lindungi bangsa kami dari radikalisme, dari terorisme, dari perpecahan. Tuhan, lindungilah bangsa kami ya Tuhan. Kasihanilah bangsa kami, ampunilah bangsa kami untuk segala dosa dan segala kesalahan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebagai nats pengantar untuk persembahan kita terambil dari Keluaran 35 ayat 5a. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita menaikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat, mari kita satu dalam doa untuk menghantarkan persembahan kita. Puji syukur dan terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga, kami naikkan kepadamu pada saat sore hari ini. Berkat kasih dan kebaikan Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk mengikuti ibadah PKW gabungan ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan memateraikannya dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dan terlebih Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan juga memberi kami waktu dan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian daripada apa yang kami miliki, yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami memohon dan berharap kepadamu, jamah dan berkati, sucikan kuduskanlah Bapa persembahan kami ini, agar layak ya Tuhan, membawa kemuliaan hormat bagi nama Tuhan, dan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Bapa di dalam surga, berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dengan rasa takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak Tuhan juga, agar di hari-hari yang akan datang boleh memberikan yang terbaik. Bagi saudara kami yang belum sempat memberikan Tuhan, Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka, melimpahkan berkat-Mu atas hidup mereka masing-masing. Agar kami semua bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur karena berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang kami naikkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami naikkan doa syukur kami kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur Tuhan telah memimpin persekutuan keluarga wilayah gabungan pada sore hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan satu keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ia selalu senantiasa memelihara, menyertai dan menjaga hidup kita. Marilah kita pulang dengan sukacita dan damai sejahtera, membawa berkat-berkat Tuhan. Kita jalani hidup dan kerja kita dengan baik di dalam pimpinan, kasih dan kuasa-Nya yang kekal. Kita nyanyikan pujian penutup bersama-sama. Namun sebelumnya kita akhiri ibadah pada sore hari ini. Doa penutup dan berkat yang akan dibawakan oleh rohaniawan Ibu Hana Esther dan diakhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian pengutusan. Takkan kulupakan Engkau. Wow.
Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Dia aja.